Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Pak Yas, tentunya dengan materi ilmu pengetahuan alam. Materi kita kali ini, yaitu kita akan mempelajari bab 1 yang berjudul Sistem Gerak pada Manusia. Untuk itu, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran bab 1 ini yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Berikut ini ditampilkan peta konsep secara umum untuk materi-materi yang akan kita pelajari dalam pembelajaran sistem gerak pada manusia. Dapat kalian lihat di sana, untuk sistem gerak pada manusia terdiri atas tulang, rangka, dan sendi. Dalam sistem gerak pada manusia, terdapat alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Selanjutnya, secara detail bisa kalian lihat dalam peta konsep tersebut, yang mana bisa kalian screenshot atau kalian cari di sumber-sumber informasi lainnya mengenai peta konsep sistem gerak pada manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang tulang. Tulang ini dikenal sebagai alat gerak pasif. Kenapa pasif? Karena dia membutuhkan bantuan organ lain untuk bergerak. Artinya, ketika tulang berdiri sendiri, maka ia tidak dapat bergerak. Jenis tulang berdasarkan kekerasannya, yang pertama yaitu tulang rawan. Tulang rawan ialah tulang yang terdiri dari sel-sel yang disebut kondrosit. Tulang rawan dibagi menjadi 3, ada elastis, fibrosa, dan hialin. Contohnya, daun telinga, cuping hidung. Bisa kalian lihat dalam gambar. Yang kedua, tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang terbentuk dari tulang rawan yang kemudian terisi dengan osteoblas atau sel pembentuk tulang. Jenis tulang rawan berdasarkan matriksnya ada tulang kompak dan tulang spons. Contohnya, tulang tengkorak, dada, rusuk, dan juga ruas tulang belakang. Dari tulang, kita beranjak ke sendi. Ya, untuk sendi, terutama sendi gerak, dibedakan atas yang pertama sendi engsel, yaitu gerakannya satu arah seperti pintu, seperti engsel pintu, contohnya sendi pada siku dan lutut. Kemudian ada sendi peluru, yaitu sendi yang dapat bergerak ke segala arah, contohnya sendi lengan atas, dan gelang bahu, tulang paha, dan tulang panggul. Kemudian ada sendi putar, yaitu sendi yang mengakibatkan salah satu tulang dapat berputar atau berotasi. Contohnya yaitu tulang atlas dan tengkorak, tulang hasta dan tulang pengumpil. Selanjutnya, sendi pelana, yaitu yang memungkinkan gerakan kedua tanah atau seperti pelana kuda. Contohnya, sendi pada ibu jari dan jari lain pada telapak tangan. Dan yang terakhir yaitu sendi geser, di mana sendi yang gerakannya hanya dapat menggeser. Contohnya, sendi antar tulang pergelangan dan sendi antar tulang selangkah. Kalian bisa pahami baik-baik diagram ini. Tentunya bisa lihat juga di sumber-sumber yang lain.
Bila tadi kita sudah membahas tentang tulang secara umum, selanjutnya bagian B tentang kerangka. Yang pertama, rangka kepala manusia. Di dalam rangka kepala manusia terdapat tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Kalian bisa praktekkan dengan menyentuh bagian rangka kepala manusia yang ada dalam kepala kalian untuk mengetahui letak-letak pasti dari bagian-bagian rangka kepala manusia. Selamat mencoba! Selanjutnya, dari rangka kepala manusia kita menuju yang kedua, yaitu rangka badan. Di dalam rangka badan terdiri atas bagian tulang belakang, yaitu tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan juga tulang ekor. Bagian depan ada tulang leher, tulang dada, tulang selangka, tulang belikat, tulang rusuk, tulang belakang, tulang gelang panggul, dan juga tulang paha. Untuk tulang belakang, tadi sudah saya jelaskan dan ada di sisi sebelah kanan gambar. Kalian bisa pahami lebih lanjut. Lalu yang ketiga, yaitu rangka anggota gerak. Untuk rangka anggota gerak ini dibedakan menjadi anggota gerak bagian atas dan juga anggota gerak bagian bawah. Untuk bagian bawah terdiri atas tulang selangka, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan juga tulang jari kaki. Untuk rangka anggota gerak bagian atas yang di sebelah kiri, yaitu ada tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Perhatikan baik-baik gambar tersebut. Dari kerangka, kita menuju bagian C, yaitu tentang otot. Otot ini dikenal sebagai alat gerak aktif, kebalikan dari tulang. Kenapa disebut alat gerak aktif? Hal ini dikarenakan otot mampu bergerak sendiri atau menggerakkan organ lain tanpa bantuan. Khususnya otot ini dapat membantu pergerakan tulang dan rangka. Makanya otot dikenal sebagai alat gerak aktif. Otot ada 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Itulah gambarnya, dapat kalian lihat. Untuk penjelasannya, kita akan menuju slide berikutnya. Sebagaimana tadi kita bahas, otot manusia dibedakan menjadi 3. Lalu apa perbedaannya? Apa yang menjadi perbedaan? Yuk sama-sama kita lihat. Yang pertama, jenis otot yang otot polos terletak atau lokasinya merupakan bagian dari organ dalam, adanya di organ-organ dalam. Ya, ciri-cirinya yang utama yaitu bentuknya gelondong dengan ujung lancip dan intinya satu, berada di tengah. Kemudian otot jantung, lokasinya ada di jantung tentunya. Ciri-cirinya bentuknya silindris bercabang, intinya satu atau dua di bagian tengah. Kemudian yang C, yaitu otot lurik atau rangka, lokasinya ada di bagian rangka. Ciri-cirinya berbentuk silindris, intinya banyak berada di bagian tepi. Itulah perbedaan dari ketiga otot manusia. Selanjutnya, yaitu kelainan pada sistem gerak.
Ada banyak beberapa kelainan pada sistem gerak, namun di sini kita akan bahas yang paling utama atau paling sering kita lihat, yaitu yang pertama skoliosis, di mana tulang punggung atau tulang belakang membengkok ke arah samping, entah itu kiri ataupun kanan, disebut skoliosis. Sedangkan lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke arah depan. Kemudian ada yang namanya kyphosis, di mana tulang belakang membengkok ke arah belakang. Kebanyakan penyakit-penyakit pada sistem gerak atau tulang ini dikarenakan pola kebiasaan duduk yang salah sehari-hari. Maka dari itu, hati-hati dalam kebiasaan duduk dalam beraktivitas. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, selanjutnya kita menuju ke bagian E, yaitu upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Setelah mengetahui beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada tulang, maka kita harus dapat mengantisipasi. Agar apa? Agar tidak mengalami gangguan-gangguan tersebut. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem rangka atau tulang kita sebagai berikut. Yang pertama, kita harus sering-sering makan makanan yang cukup mengandung kalsium, karena kalsium baik untuk tulang. Tentunya zat-zat mineral lain juga ya. Yang kedua, yaitu olahraga secara teratur. Minimal dilakukan di pagi hari atau sore hari secara teratur, entah itu jogging, lari, berenang, dan lain sebagainya. Yang penting, olahragalah secara teratur. Kemudian, apalagi, yaitu kita rajin berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D. Sehingga penyerapan kalsium dalam makanan oleh tulang dapat terjadi secara maksimal. Selain cara-cara itu, banyak juga cara-cara lain tentunya yang dapat menjaga kesehatan sistem gerak atau tulang kita sehari-hari. Jagalah kesehatan itu dengan baik ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, salam sehat selalu tentunya. Tadi sudah kita mempelajari materi bab 1 tentang sistem gerak pada manusia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan tentunya meraih keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dipelajari secara ulang, dipelajari juga buku paketnya dan tentunya sumber-sumber ilmu yang lainnya. Terima kasih. Baiklah, anak-anakku dimanapun berada, selamat belajar online, tetap semangat tentunya. Saya Pak Yas, mohon pamit dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Silakan jika ingin bertanya kalian ajukan ke saya ya. Terima kasih banyak. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.